dapat laporan dari teman kamu. Katanya kamu berantem ya sama Naima. Iya Pak, saya kesel banget. Kenapa kamu sampai kesal begitu? Naima ngatain saya Pak pakai nama orang tua saya. Bukan hanya sekarang, tapi dari kemarin-kemarin juga begitu kan, saya kesel Pak. Oh begitu. Wajar sih kalau kamu kesal. Mungkin Bapak juga kalau di posisi seperti itu akan kesal juga. Terus apa yang akan kamu lakukan terhadap Naima? Biasanya saya diam aja Pak, tapi sekarang Naima coret-coret buku saya dengan menulis nama orang tua saya dan juga nulisnya di papan tulis juga. Oh begitu. Kamu melakukan itu karena ada alasannya kan? Iya Pak, saya kesel banget sama Naima. Sudah berkali-kali dia begitu. Wajar sekali sih kalau misalkan kamu marah atau tersinggung dengan perbuatan Naima. Bisa saja sebenarnya kamu melakukan hal yang kurang baik, seperti misalnya melukai Naima atau mungkin lebih parah daripada itu. Tapi ternyata Aira tidak begitu. Nah, Bapak bangga sama Aira. Tapi coba kita renungkan apa yang barusan Aira lakukan, yaitu marah, mengeluarkan kata-kata kasar. Apakah itu termasuk keyakinan kelas kita? Tidak Pak, Menurut Aira, keyakinan kelas mana yang tidak sesuai? menghargai Pak. Apakah menghargai orang lain itu penting untuk Aira? Penting sekali Pak. Jika penting, apa yang bisa Aira lakukan sesuai dengan keyakinan kelas kita apabila Aira sedang marah? Sabar dan menahan diri Pak. Apakah Aira bersedia memperbaiki masalah ini? Bersedia Pak. Apa yang bisa Aira lakukan untuk memperbaikinya? Saya akan meminta maaf Pak kepada Naima dan meminta Naima agar tidak mengata-ngatai nama orang tua saya, dan saya tidak akan melakukan hal yang tidak menghargai orang lain. Serta apabila ada teman saya yang melanggar keyakinan kelas kita, saya akan mengingatkan mereka. Bagus sekali Aira, silakan dilakukan dan boleh kembali ke kelas. Tetap semangat ya. Terima kasih Pak. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Angga, tadi Bapak lihat Angga terlambat. Kemarin-kemarin juga Bapak sering lihat Angga terlambat. Iya Pak. Angga tahu kan aturan sekolah kita bahwa siswa itu harus datang sebelum jam 7. Tahu Pak. Baiklah, Angga terlambat itu manusiawi. Semua orang pasti pernah mengalaminya. Akan tetapi bukan berarti Angga boleh terlambat seperti itu. Apalagi menjadi kebiasaan. Itu akan menjadi berakibat buruk bagi Angga ke depan. Nah, ayo kita pikirkan bersama. Kira-kira apa solusinya? Gimana? Setuju? Setuju Pak. Angga sering terlambat pasti ada sebabnya. Betul Pak. Menurut Angga kenapa Angga sering terlambat? Saya sering tidur larut malam Pak. Oh begitu. Kenapa? Apakah Angga susah tidur kalau malam? Tidak Pak, tapi saya sering main game sampai larut malam Pak. Angga, Bapak tahu main game itu menyenangkan dan ada sisi baiknya. Wajar jika Angga menyukai itu. Tapi jika sampai lupa waktu, apalagi sampai larut malam, dan akhirnya sekolahnya telat, itu tidak baik. Sekarang, coba kita pikirkan, apakah Angga tahu telat datang sekolah itu termasuk keyakinan kelas kita? Betul Pak. Menurut Angga, keyakinan kelas apa yang tidak sesuai? Disiplin Pak. Apakah disiplin itu penting untuk Angga? Penting sekali Pak. Jika penting, apa yang bisa Angga lakukan yang sesuai dengan keyakinan kelas kita? Bangun pagi ya Pak agar tidak telat. Apakah Angga bersedia memperbaiki masalah ini? Sedia Pak. Apa yang bisa Angga lakukan untuk memperbaikinya? Saya bermain game sampai larut malam, dan saya akan tidur tepat waktu agar bangunnya bisa tepat waktu juga, sehingga saya tidak telat ke sekolah. Bagus sekali Angga. Oke, kalau begitu silakan masuk ke kelas. Makasih Pak. Saya Aira, siswa kelas 5 SDN Kasambi Dalam 2, Kabupaten Tangerang.
Terima kasih kepada Pak Tajudin yang telah mengajak saya berdiskusi untuk menemukan solusi atas perilaku saya yang marah terhadap teman saya. Saya lebih senang berdiskusi seperti ini daripada mendapatkan hukuman ketika saya melakukan kesalahan. Saya akan memperbaikinya dan melaksanakan keyakinan kelas sesuai diskusi tadi. Terima kasih.